wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Taira Rusadi, Prodi Akuntansi, NIM C1C020080 dari ruang 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Anugrah, Prodi Akuntansi, NIM C1C0277, ruang R011. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu dari Prodi Akuntansi, NIM C1C0262, ruang R11 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fernadi Abiwijaya, biasa dipanggil Abi, dari program studi akuntansi dengan NIM C1C020067 dari ruang 11 akuntansi angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama itu adalah produk sampingan, dan kedua itu karakteristik dari produk sampingan. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu produk sampingan. Nah, produk sampingan atau byproduct adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain, tetapi mempunyai harga jual yang relatif rendah dari produk lainnya. Pada umumnya, pembedaan antara produk bersama dan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Jika nilai jual produk-produk yang dihasilkan relatif sama, atau setidaknya material jumlahnya bila dibandingkan dengan seluruh pendapatan perusahaan, maka produk-produk tersebut merupakan produk bersama. Sebaliknya, jika nilai jual salah satu produk relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan, maka produk tersebut merupakan produk sampingan. Baiklah, selanjutnya yaitu apa saja karakteristik produk sampingan. Yang pertama, yaitu dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Yang keempat, terkadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Dan yang terakhir, produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi akuntansi produk sampingan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil peninjauan produk sampingan sebagai berikut. A. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan returnya, dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan, dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba. Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam produk laporan laba rugi pada kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Metode ini cocok bila digunakan pada perusahaan yang satu, nilai produk sampingannya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. 2.
kedua, penggunaan metode yang lebih teliti tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 3, pemisahan produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas dan pembebanan harga tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Selanjutnya, contoh bentuk laporan laba rugi perusahaan yang menghasilkan produk utama dan produk sampingan yang pendapatan penjualan produk sampingannya diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Contohnya adalah pendapatan penjualan produk utama sebanyak 25.000 unit dengan harga 100.000, harga pokok penjualan, biaya produksi bersama yaitu 30.000 unit dengan jumlah Rp60.000, harga pokok persediaan akhir 5.000 unit yaitu berjumlah 10.000, 100.000, biaya produk bersama dikurang dengan harga pokok produk persediaan menjadi 50.000, dan laba bruto didapatkan dengan pengurangan antara pendapatan penjualan produk utama dengan hasil pengurangan biaya produksi bersama dan harga pokok persediaan akhir tadi, yaitu 100.000 dikurang 50.000 dan laba bruto berjumlah 50.000. Selanjutnya biaya usaha, yaitu biaya pemesanan dengan jumlah 20.000 dan biaya administrasi dan umum berjumlah 10.000. Biaya pemesanan ditambah dengan biaya administrasi sehingga menjadi 30.000. Dan laba bruto tadi dikurang dengan penjumlahan dikurang dengan biaya usaha tadi, sehingga mendapatkan hasil laba bersih usaha yaitu 20.000. Penghasilan di luar usaha, pendapatan penjualan produk samping dengan jumlah 4.000. Laba bersih usaha tadi ditambahkan dengan penghasilan di luar usaha sehingga mendapatkan laba bersih sebelum PPh yaitu 24.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan B. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Metode ini merupakan variasi dari metode pertama. Semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk, baik utama maupun sampingan, untuk mendapatkan laba bruto. Dalam metode ini, tidak ada alokasi biaya bersama seperti dalam metode pertama. Dari contoh yang ditemukan di atas, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp4.000 dicantumkan dalam laporan laba rugi di bawah pos pendapatan penjualan produk utama, sehingga pendapatan penjualan semua produk berjumlah Rp104.000. Angka-angka lain dalam laporan tersebut tetap sama kecuali jumlah laba bruto dan laba bersih usaha yang berbeda. Berikutnya ada pendapatan penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dalam metode ini, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp4.000 dikurangkan dari harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto sebesar Rp54.000, yang mana itu adalah Rp100.000 dikurang dengan Rp46.000. Laba bersih sebelum pajak tetap sama sebesar Rp24.000. Bisa dilihat pada laporan di bawah ini, yaitu pada laba bersih sebelum pajak tetap sama yaitu Rp24.000. Berikutnya ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp4.000 dikurangkan dari total biaya produksi sebesar Rp60.000, sehingga biaya produksi turun menjadi Rp56.000.
Hal ini menyebabkan biaya produksi persatuan turun menjadi Rp1,87 dari Rp56.000 dibagi Rp30.000 sehingga hasilnya menjadi Rp1,87. Sehingga harga pokok persediaan produk akhir turun menjadi Rp9.350. Berikut perhitungan laba ruginya. Bisa dilihat pada laba bruto, biaya usahanya terbagi dalam biaya pemesanan sebesar Rp20.000, biaya administrasi dan umum Rp10.000, maka jumlahnya yaitu Rp30.000. Kemudian dari harga pokok penjualan Rp53.350 dikurang Rp30.000, maka laba bersih usaha yaitu sebesar Rp23.350. Metode yang kedua yaitu metode harga pokok. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok. Yang pertama yaitu metode nilai pasar dan kedua yaitu metode biaya pengganti. Yang pertama metode nilai pasar. Pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan dan berusaha untuk menaksirkan biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Sebagai contoh, biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 40.000 kg produk utama dan 5.000 kg produk sampingan berjumlah Rp6.400.000. Setelah terpisah dari produk sampingan, produk utama dapat laku dijual tanpa harus mengalami pengolahan lanjut. Nilai pasar produk sampingan Rp80.000 per kilogramnya. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jualnya. Biaya-biaya pengolahan produk sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah Rp70.000. Perhitungan harga pokok produk utama dan produk sampingan yaitu ada produk utama dan produk sampingan. Biaya bersamanya yaitu Rp6.400.000. Taksiran pendapatan penjualan produk sampingan yaitu 500 kg dikali 80 yaitu Rp40.000 dikurangi dengan taksiran laba bruto yaitu 15% dikali Rp400.000 yaitu Rp60.000. Taksiran biaya pemasaran yaitu 15% dikali hasil penjualan yaitu Rp20.000 dan biaya pengolahan produk sampingan setelah saat terpisah yaitu Rp70.000. Jadi Rp60.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp70.000 menjadi Rp150.000. Jadi taksiran biaya produk pada saat terpisah yaitu Rp400.000 dikurang Rp150.000 menjadi Rp250.000. Taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama yaitu Rp70.000. Jadi harga pokok produk sampingan menjadi Rp250.000 ditambah Rp70.000 menjadi Rp320.000 dan nilai produk sampingan yang harus dikurangkan dari biaya bersama atau taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah yaitu Rp250.000. Jadi harga pokok produk utamanya yaitu biaya bersama tadi Rp6.400.000 dikurang Rp250.000 menjadi Rp6.150.000. Harga pokok produk utama persatuan yaitu Rp6.150.000 dibagi 40 kg menjadi
Rp153,75 per kilogramnya, dan harga pokok produk sampingan persatuan yaitu Rp320.000 dibagi 5.000 kg menjadi Rp64 per kilogramnya. Dan metode yang kedua yaitu metode biaya pengganti. Metode yang digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dan proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, diketahui data jumlah biaya produksi untuk 18.000 kg produk utama yaitu 27.000. Pendapatan penjualan produk utama yaitu 15.000 dikali Rp3 yaitu Rp45.000. Biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama yaitu Rp1.800. Biaya pemasaran administrasi dan umumnya yaitu Rp4.000 dan persediaan akhir produk utama yaitu 3.000 kg. Jadi, pendapatan penjualan produk utama yaitu Rp45.000, harga pokok penjualan yang terdiri dari biaya produksi yaitu 18.000 dikali Rp1, yaitu Rp27.000, dikurangi biaya pengganti produk sampingan yaitu Rp1.800, jadi 27.000 dikurang 1.800 menjadi 25.200. Dikurangi persediaan akhir yaitu 3.000 kg dikali Rp1,4 yaitu 4.200. Jadi 25.200 dikurang 4.200 menjadi 21.000. Jadi laba brutonya yaitu pendapatan penjualan produk utama tadi Rp45.000 dikurang Rp21.000 menjadi Rp24.000. Dan biaya pemasaran administrasi dan umumnya Rp4.000 menjadi laba bersih sebelum PPh yaitu Rp24.000 dikurang Rp4.000 menjadi Rp20.000. Sekian dan terima kasih.